Astaghfirullah. Rabbal baraya. Astaghfirullah. Minal khataya. Lebih semangat lagi teman-teman. Minal khataya. Astaghfirullah. Rabbal baraya. Astaghfirullah. Minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an ووفقني عملا مقبولا ووهب لي رزقا حلالا وتوب علي توبة نصوحا وتوب علي توبة نصوحا. Ayo bersama-sama. Astaghfirullah. Rabbal baraya. Astaghfirullah. Minal khataya. Astaghfirullah. Rabbal baraya. Astaghfirullah. Minal khataya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Kak Joni kayaknya jawaban salamnya masih kurang greget. Kurang greget, oke. Jadi kita doain ya Kak Joni ya, buat siapa yang jawab salam kita habis ini lebih greget. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini udah punya pasangan. Kalau yang udah punya pasangan gimana? Jadi yang jawab salamnya semangat, mudah-mudahan didoain sama para malaikat insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya alhamdulillah, sebelum kita bahas sharing sama teman-teman yang ada di Aceh Tamiang, saya pengen meminta izin dan menyapa sekaligus mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada ayahanda kita, Bapak Bupati Aceh Tamiang, Bapak Haji Mursil SH MKN, jazakumullahu khair jaza, terima genasih. Kepada Bapak Wakil Bupati, Bapak Kapolres, Bapak Dandim 0117 Aceh Tamiang, Bapak Kajari, kemudian spesial untuk Ustadz. Ini salah satu inspirasi saya nih, Ustadz Muhammad Nasir Jamil, yang saya selama ini ngelihat di YouTube, sekarang ketemu langsung, Masya Allah. Ketemu dengan idola. Gimana perasaannya ketemu dengan idola? Nanti habis ini pengen ngajak selfie. Ada yang mau selfie bareng? Silakan dari jauh, mungkin bisa di zoom aja ke saya sini.
Ya, sebelumnya Kak Joni kita pengen tahu dulu nih. Yap. Kita statistik dulu. Oke. Kira-kira Aceh Tamiang ini banyak yang udah nikah atau masih jomblo? Oh. Tapi ini harus jujur ya. Harus jujur. Harus jujur. Kalau misalkan benar-benar belum nikah, diam. Jangan sok-sok udah nikah. Begitu juga yang udah nikah, diam. Jangan pura-pura sosok jomblo. pura-pura jomblo. Nah, boleh gimana ngetesnya? Gimana Kita ngetesnya? ngetesnya angkat tangan aja. Atau nyalain flashlight. Oh, siapin dulu handphonenya. Ya, nyalain flashlightnya dulu. Oh, itu udah nyala berarti jomblo. Jomblo ngempet. Jomblonya natural nih. Buat yang masih jomblo fisabilillah. Berarti semuanya ya. Ini Pak Bupati mungkin mohon dibuatkan program untuk para jomblo-jomblo ini. Luar mungkin, ya. biasa nih. Semoga jumlah jomblo di Aceh Tamiang setiap tahun Kurang. Ya, amin. Mudah-mudahan tahun ini Ramadannya buka puasanya nggak sendiri lagi Kak Joni. Betul. Udah ada temennya. Ya, atau mungkin sama teman-teman di masjid. Ya, teman kos-kosan ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin kama dzakarahu adh-dhakirun al-akhyar. Wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina Muhammadin ma ikhtalafa al-lailu wan nahar. Wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala al-muhajirina wal ansar. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Islam itu adalah agama yang mudah. Islam itu adalah solusi dalam kehidupan kita. Jadi 2 poin ini yang akan kita coba refresh pemahaman kita. Pertama, Islam adalah mudah. Yang kedua, Islam adalah solusi. Sehingga siapapun yang pengen hidupnya dimudahin, maka jadilah seorang muslim yang taat. Siapapun yang pengen hidupnya itu banyak keringanan, dapat kebaikan tapi caranya gampang, maka jadilah seorang mukmin yang yakin dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Islam adalah yusrun. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usr. Jadi kalau ada orang yang ngerasa bahwa Islam itu beban, pasti dia nggak ngerti Islam. Kalau ada orang yang ngerasa Islam itu kayak jadi belenggu, bikin kita nggak free, bikin kita nggak santai, berarti dia kurang paham tentang betapa luasnya Islam. Kalau orang nganggap Islam itu kayak tugas, kewajiban, dan sesuatu yang sifatnya mengerikan, neraka, azab kubur, dan seterusnya, berarti dia baru memahami Islam secara parsial, hanya bagian-bagian tertentu saja. Belum menyeluruh, belum syumul, belum komprehensif. Karena aslinya Islam adalah mudah. Bahkan Islam itu banyak banget ngasih kita kemudahan dalam segala hal. Sehingga siapapun di antara teman-teman yang berniat pengen hijrah, yang berniat pengen lebih dekat sama Allah Subhanahu wa taala, yang berniat pengen menjalankan syariat, gak usah khawatir. Karena pada dasarnya syariat Islam itu adalah syariat yang udah paling mudah. Lebih mudah dari semua aturan. Baik aturan syariat umat-umat terdahulu seperti agama-agama samawi, maupun lebih mudah daripada aturan yang dibuat oleh manusia, seperti undang-undang atau apapun bentuknya.
Bahkan lebih mudah daripada culture ataupun adat dan istiadat. Itulah Islam. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Itu intinya apa? Islam itu adalah mudah. Sekarang Kak Joni kita buktiin nih. Oke. Kira-kira syariat apa di dalam Islam yang paling mudah? Yang paling mudah nih. Ya. Dalam Islam syariat apa menurut Kak Joni yang paling mudah? Yang paling mudah itu adalah Mudah dan seru. senyum ke orang lain. Senyum, ya. Ah, Jadi sekedar kayak senyum doang, kita udah dianggap sedang sedekah. sedekah, sedang beribadah. Jadi senyum aja dianggap ibadah loh. Ada lagi yang lebih seru. Apa? Nikah. Oh, Nikah itu syariat yang mudah dan seru. seru. Terus ada yang nanya gini teman-teman, enggak Ustadz, nikah itu enggak mudah soalnya banyak dari kita yang belum bisa nikah. Contohnya ini teman-teman. Ya, tadi kan mayoritasnya masih visa ya, jomblo visabilillah. Wih. Kok belum bisa nikah? Padahal nikah itu udah mudah banget. Bukan syariatnya yang susah, tetapi syarat dari calon mertuanya yang berat. Apa ibu mertua tolong didengar ini? Jadi ini kita sekalian menyampaikan aspirasi anak muda ya, Betul. kepada orang tua. Ini mungkin juga banyak juga yang gagal atau belum nikah tuh karena itu mungkin ya Kali syaratnya. ya. Atau mungkin belum bisa move on Kak Joni. Jadi sebetulnya nikah sama pacaran enak mana? Nikah tapi kok belum pada nikah ya? Udah pernah. Belum ada jodohnya. Jadi nikah sama pacaran itu mudah yang mana nih? Mudah nikah. Kalau pacaran itu ujung-ujungnya apa? Tuh, Sakit hati, diputusin nggak jelas alasannya, dekatnya sama kita jadiannya sama orang lain gitu. Curhatnya sama kita tapi akadnya sama orang lain. Tapi Kak Joni, by the way, yang namanya diputusin tuh ada serunya juga sih. Oh Ustadz sering diputusin dulu. Terima kasih. Sensor. Jadi diputusin tuh yang paling seru dari diputusin tuh apa? Yang paling seru dari diputusin itu dia ngajak balikan. Oh, tapi Dan yang lebih seru lagi dari ngajak balikan, kita udah nggak mau. Ini tuh seru banget ya. Jadi by the way teman-teman, nikah itu adalah salah satu syariat yang mudah banget. Bukti kalau Islam itu mudah banget. Seberapa mudah? Coba perhatikan ya. Hanya sekedar mengatakan saya terima nikahnya Fulana bintu Fulan dengan mahar sekian, sekian, sekian dibayar tunai, itu mengubah status seorang cewek sama cowok yang tadinya sentuhan aja nggak boleh, sekarang sentuhan itu jadi berpahala. Dari sentuhannya nggak boleh, sekarang bersentuhan itu jadi berpahala. Memandang berpahala. Ya gitu. Gak usah dilanjutin, kasihan. mungkin terlalu berimajinasi nanti Ya, susah. takutnya imajinasinya kemana-mana gitu. Betul, liar. Yang jelas apa? Kayak gitu mudahnya syariat Islam. Yang tadinya haram, haram, haram. Berduaan haram. Sentuhan haram. Japri-japrian tengah malam haram. Telepon fit call nggak boleh. Follow pakai akun palsu. Nggak boleh follow pakai akun yang ketahuan nama aslinya gitu. Itu masih sembunyi-sembunyi gitu kan. Tiba-tiba dengan cuman kata-kata saya terima nikahnya, itu berubah semua hukum yang haram menjadi halal. Ini bukti kalau syariat Islam itu mudah. Salah satunya adalah menikah. Tapi yang luar biasanya lagi, di dalam pernikahan, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan justru perceraian itu susah, Kak Buni. Perceraian itu lebih sulit daripada menikah. Kalau orang mau cerai, itu ada tahapannya. Ada talak 1, ada talak 2, dan di antara talak itu nanti ada yang namanya rujuk. Sehingga seseorang perempuan yang habis ditalak, nggak boleh langsung dianggap udah bukan istrinya lagi. Tapi dia ada masa iddah. Jadi ditalak, ada masa iddah, masa nunggu gitu. Dan di masa nunggu itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mensyariatkan seorang perempuan dan suaminya tetap serumah, Kak Joni. Kenapa serumah? Biar mereka ada kesempatan untuk balikan. Karena biasanya cowok itu kalau misalnya ditinggal sama istrinya, seminggu aja itu udah nggak sabar. Akhirnya nanti dia membutuhkan istrinya, lalu dia mendatangi istrinya dengan cara yang halal,
Ketika mereka melakukan hubungan suami istri, otomatis mereka sudah rujuk. Jadi talaknya dipersulit, rujuknya dipermudah. Jadi putusnya dipersulit, tapi balikannya dipermudah. Itulah Islam, teman-teman. Sehingga dari salah satu contoh syariat Islam, kalau Islam itu mudah banget, kita jadi berpikir, kenapa sih kita nggak mau menjadi seorang Muslim yang menjalankan syariat? Kenapa kita tuh nggak totalitas buat hijrah? Ada orang yang takut hijrah gara-gara, kalau saya hijrah nanti saya kayak hidup saya jadi terkungkung, hidup saya jadi susah. Kalau saya misalnya sebutlah meninggalkan riba gitu kan, meninggalkan riba saya makan apa, saya kerja apa, saya gimana nasibnya. Yuridullahu bikumul yusra. Kalau Allah mengharamkan sesuatu dari kita, berarti Allah tuh pengen memudahkan hidup kita. Itu poin pertama, teman-teman. Itulah Islam, mudah. Sampai teman-teman kalau misalnya baca cerita di antara kisah-kisah Nabi, sebetulnya Islam itu bukan cuma ibadah loh. Kita kan berpikir kalau yang namanya Muslim yang taat itu kan ahli sholat gitu kan, ahli zikir, ahli puasa, ahli apa lagi, tilawah Al-Quran. Seolah-olah yang namanya ibadah cuman ritual. Padahal dalam Islam kadang-kadang bermain-main juga ibadah. Main-main doang itu ibadah. Bersenang-senang itu ibadah. Sampai Nabi mengatakan salah satu di antara 3 hal yang disebut bersenang-senang tapi berpahala itu adalah bercanda dengan keluarga. Jadi bersenang-senang tapi berpahala. Kalau bersenang-senang yang tidak berpahala mungkin berbuat dosa, itu banyak. Tapi yang bersenang-senang dan berpahala ternyata juga banyak. Salah satunya adalah bersenang-senang dengan cara bermain-main dengan keluarga. Seorang suami bercanda dengan istrinya, itu adalah ibadah. Seorang ayah bercanda dan bermain-main dengan anaknya, itu ibadah. Seorang kakek bermain dengan cucunya, itu adalah ibadah. Termasuk satu di antara 3 hal yang dianggap bersenang-senang, dianggap sebagai hal yang permainan, bersendagurau, tapi berpahala ibadah. Salah satunya adalah bersendagurau dengan keluarga. Inilah Islam. Betapa mudahnya Islam. Bahkan dalam Islam ada beberapa permainan yang bahkan dianggap permainan yang bernilai pahala ibadah. Ada berenang, ada memanah, ada berkuda, ada belajar gulat, ada bersyair. Ini adalah permainan-permainan hobi tapi berpahala ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi buat teman-teman yang pengen hijrah tapi dia kayak masih punya hobi main, jalan, traveling, apalagi have fun, nongkrong dan seterusnya, nggak usah khawatir. Karena setelah kita hijrah, setelah kita berislam, hidup kita itu nggak bakalan jadi kaku. Hidup kita itu nggak bakalan jadi jadi terbeban. Hidup kita itu nggak bakalan jadi banyak larangan. Justru kita tetap bisa fun, walaupun kita pengen jadi seorang muslim yang taat. Contoh, Ustadz, saya udah hijrah, tapi saya masih senang nongkrong. Boleh nggak Ustadz nongkrong? Boleh. Nongkrong di tempat main boleh, nongkrong di warung kopi boleh, nongkrong di masjid apalagi berpahala itikaf. Cuman satu doang yang Allah pengen dari kita. Kita boleh nongkrong, kita boleh ngumpul bareng teman-teman, tapi jangan nambah dosa. Itu doang. Jadi kalau kita pengen fun itu bisa banget. Saya tuh seneng nongkrong, anak nongkrong banget lah. Di Bandung itu kan banyak kafe ya. Kita nongkrong di kafe ngapain? Kita nongkrong di kafe itu diskusi tentang agama. Kita nongkrong di kafe itu lagi meeting tentang proyek sosial. Kita nongkrong di kafe itu ngerjain kerjaan kuliah, kerjaan sekolah. Atau kita kadang-kadang nongkrongnya di masjid. Tergantung, kalau kerjaannya tentang usaha, ikhtiar, bisnis, kayaknya nggak enak diomongin di masjid nih. Akhirnya kita nongkrongnya di kafe atau di ruang meeting. Yang jelas, itu juga bagian dari Islam. Jangan sampai kita berpikir masjid dan kafe itu sesuatu yang bertolak belakang. Masjid itu Islam, kafe itu batil. Sehingga ada kalimat la talbisul haqqo bil batil. Janganlah kalian mencampur adukan antara hak dan batil. Padahal
aktivitas orang di kafe belum tentu batil, belum tentu haram. Bisa jadi dia nongkrong di kafe karena lagi dakwah. Ada juga yang nongkrong di kafe untuk belajar. Ada juga yang nongkrong di pasar karena dia dagang. Ada juga yang nongkrongnya di jalan karena memang dia punya komunitas. Kayak anak motor, misalnya tadi Kapolres tadi cerita. Di Aceh Tamiang ini Kak Joni, ternyata banyak komunitas anak-anak motor. Dan mereka keren. Jadi kalau subuh itu keliling ya, touring dari satu masjid ke masjid yang lain. Itu tuh keren banget gitu. Ada di sini sekarang. Kayaknya coba kita cari tahu ya. Ada Mana anak motor boleh angkat tangan? 1, 2. Woi, sebelah sini ya anak-anak Wih. motor. Jadi kita tepuk tangan dulu dong buat Tepuk anak-anak tangan dulu. motor. Ini mereka semuanya touring ya. Ya, jadi mereka touring. Setiap subuh itu ganti-ganti masjid Betul. Kak Joni. Terus kadang-kadang kalau lagi weekend gitu mereka kayak ngecat masjid. Mereka kayak ngasih kayak sumbangan gitu ke orang-orang yang membutuhkan. Dan ini adalah komunitas. Lagian nanti kita di Padang Mahsyar itu teman-teman akan dikumpulkan itu dengan komunitas-komunitas amal soleh. Yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Manusia itu nanti di Padang Mahsyar berkomunitas-komunitas. Jadi teman-teman, satu poin tentang Islam itu adalah mudah. Jadi mudah banget kalau kita pengen taat sama Allah. Allah itu nggak mempersulit. Contoh, ya Allah saya pengen jadi ahli ibadah. Kata Allah, Qumil laila illa qalila. Bangunlah kamu di malam hari untuk sholat sunnah walaupun cuman qalila, sebentar. Allah tuh nggak minta bangunlah sepanjang malam, enggak. Allah cuma minta bangun qalila. Qalila itu berapa menit Ustaz? Bahkan 5 menit juga nggak apa-apa. 5 menit sholat apa? Sholat 2 rakaat. Kita bangun jam, di sini subuh jam berapa? Jam setengah 6 ya? Ya, Oke, jam 5. Kita bangun jam 5 kurang 10. Masih boleh nggak sholat witir atau tahajud? Boleh, jadi kita bangun menjelang subuh, sholat 2 rakaat, berarti kita sudah melakukan qiyamul lail. Cuman 2 rakaat aja, belum azan. Belum azan subuh. Ini saking mudahnya Islam. Qumil laila illa qalila. Terus, warattilal qur'ana tartila. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Bacalah yang mudah-mudah dari Al-Quran. Udahlah bangunnya sebentar, bacanya yang mudah. Kira-kira surat apa Kak Joni yang paling mudah? Surat saya mah biasanya Ustadz ya juz 30. Al-Baqarah gitu ya. Iya, juz 30. Oh, juz 30. Yang Surat akhir. terakhir ya. Al-Ikhlas gitu. Boleh nggak Ustadz kita sholatnya cuma baca Al-Ikhlas? Boleh. Bahkan Al-Ikhlas itu salah satu surat favoritnya para sahabat. Mereka tuh ada satu sahabat yang kalau sholat setiap rakaat itu baca Al-Ikhlas. Habis baca Al-Ikhlas, baca Al-Baqarah. Jadi 1 juz gitu. Baca lagi Al-Ikhlas, baca Ali Imran. Besoknya sholat lagi Al-Ikhlas, An-Nisa. Al-Ikhlas, Al-An'am. Yang jelas, dia tuh nggak pernah ninggalin surat Al-Ikhlas. Sampai akhirnya makmum-makmumnya tuh pada komplain. Lapor ke Nabi, ya Rasulullah, dia itu kalau sholat selalu baca Al-Ikhlas, kayak nggak ada surat yang lain. Nabi nanya ke dia, kenapa? Kata dia, ya Rasulullah, saya suka dengan surat Al-Ikhlas. Saya suka dengan surat Al-Ikhlas. Sehingga Nabi SAW mengatakan, seseorang itu akan masuk surga dengan apa yang dia cintai, yaitu surat-surat Al-Quran. Begitu mudahnya Islam. Pertama Allah bilang kalau kita pengen jadi ahli ibadah, Qumil laila illa qalila. Bangunlah malam walaupun cuma sebentar. Terus baca apa? Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Bacalah dari yang mudah-mudah di antara ayat Al-Quran. Ustaz, kita pengen sedekah tapi nggak punya uang. Kita pengen sedekah tapi nggak punya uang. Apa kata Nabi? Setiap tasbih adalah sedekah. Setiap tahmid adalah sedekah. Setiap takbir adalah sedekah. Setiap tahlil adalah sedekah. Setiap memindahkan duri dari jalan adalah sedekah. Senyummu kepada saudaramu adalah sedekah. Qaulun ma'rufun sedekah. Ucapan yang baik adalah sedekah. Coba lihat, dimudahin banget tuh. Jadi kita nggak bisa sedekah
dengan harta, kita bisa sedekah dengan zikir. Kita bisa sedekah dengan tangan kita memindahkan sesuatu yang membahayakan orang di jalan. Kayak ada batu gede di tengah jalan. Takutnya motor lewat, dia kepleset. Akhirnya batunya kita singkirkan. Nggak usah pakai tangan, pakai kaki aja udah sedekah. Atau apalagi, tersenyum kepada orang tua. Tersenyum kepada saudara. Yang penting jangan tersenyum sama mantan. Bahaya. Kode gitu ya. Terus tersenyum kepada sesama mukmin, itu sedekah. Qaulun ma'rufun sedekah. Ucapan yang baik adalah sedekah. Kira-kira apa ucapan yang baik? Ucapan yang baik itu adalah ucapan yang menyenangkan hati orang lain. Seorang suami memuji istrinya, mengatakan istrinya cantik, itu sedekah. Makanya Nabi SAW itu suka memanggil istrinya dengan panggilan cantik. Cantik ya kalau di Indonesia. Cantik. Jadi manggilnya pakai kalimat yang membuat istrinya bahagia. Misalnya, Nabi memanggil Aisyah dengan panggilan Aish. Atau Nabi memanggil Aisyah dengan panggilan Humaira. Aish atau Humaira. Kenapa? Biar menyenangkan hati Aisyah. Sehingga Aisyah kalau udah dipanggil Humaira, yang artinya cewek yang putih banget. Orang Arab tuh kalau bilang putih itu bukan baydo. Baydo itu warna. Tapi kalau orang, dia bilangnya bukan baydo, tapi Humaira. Jadi ahmar. Ahmar itu bukan merah. Secara bahasa ahmar itu artinya warna merah. Tapi untuk manusia, kalau kita bilang orangnya ahmar, itu artinya orang yang kulit putih, bahasa Arab. Jadi ada aswad, bukan abyad balikannya. Ada aswad, ada ahmar. Ada orang yang kulitnya hitam, ada orang yang kulitnya merah. Tapi merah pakai istilah putih. Putih tapi pakai istilah merah. Jadi Nabi SAW memanggil Aisyah itu dengan panggilan ya Humaira, wahai perempuan yang putih. Kalau di Jawa tuh, orang Jawa kalau bilang putih itu kuning. Jadi orang Jawa tuh kalau bilang anaknya putih banget, bukan, anaknya kuning, itu bahasa Jawa gitu kan. Kalau di Arab merah. Kalau di Aceh Tamiang Apa? putih, ya, putih bahasa Aceh. Putih. Ya. Jadi apa? Gelepa. Gelepa ya. Gel- Gelepa. Ngelepa. Oh Ngelepa. ya. Ngelepa. Ya. Ngelepa. Ngelepa. Itu ngelepar. Itu menggelepar. Beda. Jadi kayak ada istilah gitu Kak Joni. Nabi memanggil Aisyah dengan panggilan ya Humaira. Sehingga ketika Aisyah merasa kayak disayang, dimanja sama Nabi, itu adalah qaulun ma'rufun. Itu adalah ucapan yang baik. Dan ucapan yang baik ini, falaka sodakoh, kamu dapat pahala sedekah. Ini kalau pengen sedekah Kak Joni. Betapa Islam itu memudahkan banget. Belum lagi nanti kalau dia sedekah, kecil, tapi yang pertama. Jadi itu dulu ada cerita gini teman-teman. Nabi pernah kayak lagi galang dana gitu kan. Karena ada beberapa orang yang baru hijrah, terus nggak punya harta. Nabi berdiri, terus Nabi mengatakan, siapa di antara kalian yang ingin membantu saudaranya? Tiba-tiba datang seorang laki-laki membawa segenggam korma. Cuman segenggam doang, mungkin berapa, sekitar 10 atau 15 butir lah. Dia datang bawa segenggam korma. Ya Rasulullah, ini adalah sedekah dari saya. Segenggam korma. Kemudian Nabi SAW tersenyum kepada laki-laki yang memberikan segenggam korma ini. Dan kemudian Nabi berdoa, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, berilah balasan kepada orang yang sudah berinfak. Ketika sahabat yang lain melihat ternyata orang yang berinfak ini dapat doa dari Nabi, akhirnya mereka berbondong-bondong pulang ke rumahnya, membawa sedekah yang sangat banyak. Ada yang membawa segandum korma, sekarung korma, ada yang membawa sekarung gandum, ada yang membawa kambing, ada yang membawa onta, ada yang membawa baju, ada yang bawa sertifikat tanah gitu kan. Semuanya mereka infakkan di jalan Allah. Supaya apa? Supaya dapat doa dari Nabi SAW. Sehingga waktu itu di hadapan Nabi itu ada 2 gundukan sedekah.
Satu gundukan sedekah yang berbentuk makanan, korma, gandum, dan seterusnya. Satu lagi gundukan sedekah yang berbentuk barang. Kayak baju, kayak misalnya alat-alat dapur atau apapun lah. Lalu Nabi SAW bersabda, "Man sanna fil Islam sunnatan hasanah." Siapa yang di dalam Islam itu memberi contoh yang baik, artinya memberi contoh untuk sedekah, maka dia mendapatkan pahala sebanyak apa orang yang mengikutinya. Artinya apa? Tadi yang sahabat pertama yang bersedekah, dia cuma ngasih segenggam korma. Tapi pahalanya bukan segenggam korma. Pahalanya sebanyak orang yang bersedekah setelah dia. Ini bukti bahwa Islam itu kemudahan. Jadi kita beramal soleh sedikit, pahalanya Allah lipat gandakan. Itulah Islam. Sehingga kalau misalnya kita pengen jadi hamba yang taat, nggak usah terlalu mikir, aduh kayaknya berat deh jadi orang yang soleh. Kayaknya pengen jadi orang yang taat itu susah. Kayaknya mau jadi orang istiqomah itu beban. Enggak. Allah mengatakan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ma anzalna alaikal Qur'an litashqa. Allah tidak membebankan kepada kalian sesuatu di luar batas kemampuan kalian. Allah tidak menurunkan Al-Quran untuk kalian untuk menyusahkan kalian. Enggak. Itulah Islam, mudah teman-teman. Sehingga siapa yang pengen berhijrah, pengen berubah, pengen bertaubat, coba perhatikan, kita bikin dosa 10 tahun. Tapi sekali kita bilang astaghfirullahalazim, Allah hapuskan dosa kita itu walaupun seperti memenuhi langit dan bumi. Kata Allah, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, seandainya kalian datang kepadaku dengan dosa-dosa yang memenuhi langit dan bumi, kemudian kalian berkata, Rabbi, zalamtu nafsi zulman katsira, faghfir li maghfiratan min indika warhamni, innaka antal ghafurur rahim. Ya Allah, dosa saya banyak, maka ampunkanlah dosa-dosa saya dan rahmatilah saya. Allah berfirman, wahai hambaku, sungguh aku pasti akan mengampuni dosa kalian. Fala ubali, dan aku tidak peduli sebanyak apa dosa kalian. Ini mudahnya Islam. Kita tuh kalau mau minta maaf sama orang, bertahun-tahun kita salah sama dia, itu minta maafnya tuh nggak gampang loh. Kita japri, nggak di-read gitu kan. Kita telepon nggak diangkat, kita DM nggak dibaca, kita komen nggak di-replay. Kita caper-caperan lewat postingan, kita lewat story, nggak di-like. Bahkan dia unfollow, ngeblok nomor kita. Kita masuk ke grup, dia left grup, gitu kan. Kenapa? Karena susah banget loh. Minta maaf sama manusia itu susah. Jangankan sama orang lain. Minta maaf sama saudara sendiri aja kadang-kadang ribet banget. Kita harus ngasih dia hadiah, kita harus baik-baikan ke dia, kita harus ngemodal. Kadang-kadang modalnya mahal lagi. Untuk minta maaf harus beli satu Honda, satu motor gitu. Mau minta maaf harus ajak jalan-jalan. Mau minta maaf harus traktir makan. Minta maaf harus misalnya dibawa umroh gitu. Minta maaf harus traveling dulu. Pokoknya nggak gampang minta maaf kepada manusia. Sedangkan kepada Allah, bertahun-tahun kita berbuat dosa, bertahun-tahun kita ninggalin sholat, bertahun-tahun kita bermaksiat, sekali aja kita sujud, terus kita bilang, Astaghfirullah, Rabbal Baraya. Kita bilang gitu doang sekali. Astaghfirullah minal khataya. Allah berjanji mengampuni semua dosa kita. Apa kata Allah? Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Inna Allah yaghfiru dzunuba jami'a. Jangan
janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Allah mengampuni semua dosa. Ya Allah, saya pernah ninggalin sholat bertahun-tahun. Inna Allah yaghfirudz dzunuba jami'a. Allah mengampuni semua dosa. Ya Allah, saya pernah durhaka sama orang tua. Allah mengampuni semua dosa. Ya Allah, saya pernah syirik. Saya pernah kedukun ketika saya sakit. Allah mengampuni semua dosa. Ya Allah, saya pernah terjerat riba sampai sekian miliar. Padahal 1 dinar saja atau 1 dirham saja mengambil harta riba, dosanya seperti melakukan sekian kali zina. Kata Allah, aku ampuni semua dosa. Jami'ah, tidak ada dosa yang tidak diampuni. Termasuk syirik, Ustadz, termasuk syirik. Bahkan syirik pun Allah ampuni kalau orangnya bertaubat. Kalau orangnya beristighfar. Berapa kali Ustadz untuk supaya diampuni dosanya? Sekali aja udah diampuni. Terus kenapa kita kok istighfarnya berkali-kali? Karena kadang setelah kita beristighfar, kita udah buat dosa lagi. Atau kadang-kadang istighfar kita itu nggak dari hati. Cuman di lisan doang, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Tapi nggak dibarengi dengan penyesalan. Padahal para ulama mengatakan, at-taubatu hiyan nadam, wan nadamu huwa taubah. Taubat itu artinya menyesal. Dan menyesal itu adalah salah satu ciri orang yang bertaubat. Harus ada penyesalan di dalam hati kita. Sehingga untuk menghadirkan rasa sesal dalam hati kita, kadang-kadang kita mengulang-ulang istighfar. Sampai akhirnya kita merasakan istighfar kita itu berasal dari hati. Astaghfirullahalazim, saya menyesal. Selama ini saya banyak dosa. Astaghfirullahalazim, saya nyesal. Selama ini saya emosional, gampang kepancing bicara yang tidak baik. Astaghfirullahalazim, saya nyesal. Kalau selama ini saya gaulnya dengan lawan jenis berlebihan. Astaghfirullahalazim, saya nyesal. Saya mengambil hak orang lain. Artinya teman-teman, kalau kita istighfar kepada Allah sekali dibarengi dengan hati, maka satu istighfar itu akan Allah janjikan ampunan dosa. Semua dosa kita yang bertahun-tahun. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah pengen memudahkan kita, Allah nggak pengen menyusahkan kita. Jadi kalau kita pengen pulang ke Allah, Allah mudahkan jalannya. Kalau kita pengen minta ampun kepada Allah, Allah mudahkan ampunannya. Kalau kita pengen disayang oleh Allah, Allah mudahkan kasih sayangnya. Karena Allah itu senang memudahkan urusan hambanya. Maka, ma gharraka bi rabbikal karim. Apalagi yang membuat kita mikir panjang untuk datang kepada Allah. Apalagi yang buat kita mikir panjang untuk minta ampun sama Allah. Apalagi yang buat kita mikir panjang untuk hijrah kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu poin pertama, teman-teman. Terus yang kedua, Islam itu adalah solusi. Teman-teman kalau punya masalah, cobalah cari solusinya itu dalam Islam. Gimana caranya Ustadz mencari solusi di dalam Islam? 1, carilah solusi itu di atas sajadah. Jadi kalau teman-teman lagi sakit hati, jangan curhat dulu kepada manusia. Curhatlah kepada Robnya manusia. Kalau teman-teman lagi ada unek-unek, lagi ada rasa nggak nyaman, baper, bete, jangan curhat kepada followers. Jangan curhat kepada netizen. Ya ayyuhal netizen. Jangan. Tapi curhatnya, ya Rabbi. Ketika kita meletakkan masalah kita di hadapan makhluk, maka masalah itu jadi besar. Kenapa? Makhluk itu kecil. Contoh, kita punya hutang 1 miliar. 1 miliar itu besar apa kecil, teman-teman? Besar. Tergantung. Kalau 1 miliar ditaruh di hadapan muka kita, di depan mata kita, 1 miliar itu angkanya besar. Tapi kalau 1 miliar itu ditaruh di hadapan Allah, 1 miliar itu kecil. Kenapa? Karena Nabi SAW bersabda, sesungguhnya dunia dan seisinya ini di mata Allah lebih ringan daripada sebelah sayap nyamuk. Dunia dan seisinya. Isi dunia itu apa?
ada emas, ada barang tambang segala macam, ada harta, ada keluarga. Pokoknya semua yang berharga di dunia, kalau ditaruh di hadapan Allah, itu nilainya lebih ringan daripada sebelah sayap nyamuk. Receh. Coba teman-teman yang senang kopi kan suka pakai kayak timbangan digital gitu kan, untuk mengukur berapa gram kopinya tuh. Kan pakai timbangan digital yang sensitif tuh. Coba sekali-kali kalau dapat nyamuk pas lagi ngegigit badan kita terus kayak dipukul gitu, ambil nyamuk atau lalat, nggak akan keluar angka. Padahal itu nyamuknya utuh loh, ada badannya, ada kepalanya, ada dua sayapnya, ditaruh di timbangan digital, itu timbangan yang ngeluarin angka, saking ringannya. Nah, dunia di mata Allah lebih ringan daripada sebelah sayap nyamuk, bukan nyamuk, sebelah sayap nyamuk. Artinya, semua masalah dunia itu di hadapan Allah kecil, ringan, receh. Sehingga kalau kita punya masalah, jangan taruh masalah itu di depan mata kita, nggak bakalan jadi solusi. Kelihatannya tuh masalah gede banget. Tapi coba taruh masalah itu di hadapan Allah, maka dia menjadi kecil. Gimana cara kita meletakkan masalah di hadapan Allah? Letakkanlah masalah itu di atas sajadah. Letakkanlah masalah itu di atas sajadah. Cobalah kita curhat tentang masalah kita ketika kita lagi sholat. Misalnya sakit hati, doanya apa? Rabbil firli warhamni wajburni. Kalimat wajburni dalam bahasa Arab artinya, ya Allah obatilah sakit hati saya. Karena Allah itu punya nama, salah satunya Al-Jabbar. Jabbar itu ada 3 arti. Salah satu di antara arti Jabbar adalah yang maha menyembuhkan sakit hati. Yang maha kasih sayang kepada orang yang sedang sakit hati. Sehingga kita berdoa, wajburni, ya Allah sembuhkanlah sakit hati saya. Ya Allah obatilah penyakit di dalam dada saya. Ya Allah tenangkanlah hati saya yang sedang bergejolak. Itu bahasa Arabnya wajburni. Dan kita baca itu di dalam sholat. Setiap kita duduk, setelah bangkit dari sujud, kita baca Rabbil firli, warhamni, wajburni, warfa'ni, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Ini artinya teman-teman, Islam itu adalah solusi. Solusi pertama, yang kalau kita ada masalah di dalam Islam itu apa? Cobalah letakkan masalah kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya jadi gampang. Pengen apa? Minta sama Allah. Termasuk pengen jodoh. Pengen jodoh, minta sama Allah. Kadang-kadang jodoh itu menurut kita kayak levelnya atau grade-nya tuh di atas kita banget. Kayak nggak mungkin lah dia mau sama saya. Tapi kan hatinya ada di dalam genggaman Allah kan? Sehingga Ya. saya suka nanya gini sama teman-teman. Lebih mending mana? Dekat sama orangnya atau dekat sama pemilik hatinya? Pemilik hatinya. Kalau kita dekat sama orangnya, pacaran, kita jauh dari pemilik hatinya. Kalau kita dekat sama pemilik hatinya, putusin, maka insya Allah Allah yang akan jaga hati dia untuk kita. Sehingga kita datang, kita jadi adik kakak aja yuk. Gitu kan? Putusin gitu kan? Nggak mau pacaran, kenapa? Aku pengen dekat sama Allah. Soalnya kalau kita masih pacaran, kita nggak akan bisa dekat sama Allah. Walaupun modus. Bangunin tahajud, modus ya. Kamu mau dibangunin tahajud? Mau jam berapa? Jam 2. Akhirnya si cowoknya nggak tidur semalaman. Demi apa? Biar bisa ngebangunin tahajud. Pas malam ngebangunin, ceweknya bangun, cowoknya tidur, gitu kan? Ada orang semangat pengen tahajud. Pas udah selesai tahajud, akhirnya dia tidur lagi, subuhnya bablas. Subuhnya dijamak dengan sholat duha. Istiqomah lagi tuh setahun. Ini artinya sebetulnya itu bukan pacaran Islami. Itu bukan cara ta'aruf yang diajarkan dalam Islam. Udah aja putusin, tinggalin. Terus minta Allah yang menjaga dia untuk kita. Andalkan Allah dalam masalah kita. Itu solusi banget. Ada hajat, minta sama Allah. Kalau hajat kita itu baik, pasti Allah perkenankan. Kalau hajat kita itu ada manfaatnya, pasti Allah perkenankan. Kalau tidak ada manfaatnya, maka Allah akan mengganti dengan yang lebih baik dari apa yang kita minta. Itulah Islam. Jadi butuh apa aja minta sama Allah teman-teman. Termasuk ketika kita ada musibah,
minta sama Allah diganti. Ini saya sharing sedikit ya. Alhamdulillah saya punya beberapa usaha. Dari sejak pulang dari Kairo dulu tuh ada semacam usaha kecil-kecilan lah. Sekitar 6 bulan yang lalu saya kehilangan motor Vario. Honda Vario, harga sekitar 20 juta. Saya hilang, baru beli 3 bulan, motornya hilang karena kemalingan gitu, diambil sama maling. Subuh-subuh saya keluar dari rumah ngelihat motor udah nggak ada, gerbang udah kebuka. Hilang motor seharga 20 juta. Begitu hilang motor seharga 20 juta, saya doa, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlufli khairan minha. Ya Allah, beri saya pahala dalam musibah saya, beri saya ganti yang lebih baik darinya. Saya minta diganti yang lebih baik, dan saya yakin banget doa itu diajarkan Rasulullah SAW langsung. Nggak mungkin nggak ngefek. Itu doa keren banget loh. Jadi teman-teman coba hafal doa itu, praktekin deh kalau lagi ada masalah. Ya Allah, ajurni fi musibati. Beri saya pahala dalam musibah saya. Wakhlufli khairan minha. Dan beri saya ganti yang lebih baik daripadanya. Apa yang terjadi teman-teman? Seminggu setelah itu, saya dapat motor baru ganti yang lebih baik, NMAX. Yang harganya 29 juta. Udah ABS. Sebulan kemudian dapat lagi X-Max yang harganya 36 juta. Seminggu setelah X-Max dapat lagi Pajero Sport. Seminggu setelah Pajero Sport dapat lagi Alphard yang harga 1,1. Kok bisa kayak gitu Ustadz? Allahumma ajurni fi musibati wa akhlufli khairan minha. Dan itu hanya dalam 6 bulan. Allah ganti dengan NMAX, X-Max, Pajero Sport, dan Alphard yang baru. Kok bisa kayak gitu sih Ustadz? Tergantung iman. Kalau kita yakin sama Allah, Allah kasih benar-benar khairan minha. Sehingga akhirnya saya jadi kayak bukan menyesali motor yang pertama hilang, malah bersyukur gitu. Lagi nyari-nyari, ini yang hilang apa lagi gitu ya. Hilang handphone, misalnya diganti dengan TV atau apa. Yang penting jangan pura-pura hilang. Itu nggak pakai efek. Nggak ngefek. Itu yang ada malah kita kayak ngelabui Allah gitu kan. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Mereka main-main dengan Allah, Allah lebih tahu apa yang mereka rahasiakan. Jadi teman-teman, kalau kita punya masalah, nama yang pertama harusnya kita sebut itu adalah Allah. Sebagaimana kata Umar bin Khattab, ya nafsi, idza daqat alaiki dunya, fala taquli ya rabbi indi hammun kabir, faquli ya ham indi rabbun kabir. Wahai diriku, kalau kamu punya masalah, jangan pernah mengatakan ya Allah saya punya masalah besar. Tapi katakan wahai masalah saya punya Rabb yang maha besar. Jadi kita yakin di backup sama Allah Subhanahu wa taala. Apapun masalah kita, tenang, ada Allah. Bahasa Al-Qur'annya apa? La tahzan, innallaha ma'ana. Kalau buat cewek, la tahzani, qad ja'ala rabbuki tahtaki sariyya. Kalau buat cowok, la tahzan, innallaha ma'ana. Kalau buat cewek, la tahzani, qad ja'ala rabbuki tahtaki sariyya di surat Maryam. Ini artinya, andalkan Allah, itu solusi banget. Terus yang kedua, cara kita kalau pengen dapat solusi lewat Islam. Selain kita doa, curhat, munajat, sholat, wasta'inu bis sabri was sholat. Apalagi Ustadz? Lakukan 3 tahapan ini. 1, istikharah. 2, istisyarah. 3, istifta. 1, istikharah. 2, istisyarah. 3, istifta. Itu cara dapetin solusi. Yang pertama istikharah. Istikharah itu apa? Minta Allah yang pilihkan di antara pilihan hidup. Ini mau masuk kuliah yang mana nih? Ini mau nikah dengan yang mana nih? Yang hafiz 30 juz atau yang juz 30? Kan galau kan? Yang hafal Quran atau yang hafal hadis? Hafal Qurannya, Quran surat Al-Fatihah.
Hafal hadisnya innamal a'malu binniyat. Jadi sama-sama hafal Quran dan hafal hadis. Mau yang mana nih? Galau kan? Istikharah. Ustadz, kalau yang satu berjilbab, yang satu belum berjilbab, kira-kira perlu istikharah enggak? Enggak perlu. Kenapa? Karena tidak ada istikharah dalam yang hak dan yang batil. Istikharah itu diantara yang baik. Tapi kita bingung, yang baik ini mana yang mau kita ambil? Ini istikharah. Salat 2 rakaat. Doa kepada Allah, ya Allah, pilihkan untuk saya yang terbaik di antara yang baik. Kedua, istisyarah. Istisyarah itu apa? Meminta pendapat dari orang yang lebih bijak. Dari guru, dari orang tua, dari orang yang lebih berpengalaman, dari teman kita yang mungkin lebih ngerti, pernah ngalamin yang kayak gitu. Minta pendapat orang lain supaya lebih objektif. Istisyarah. Dan yang ketiga, istifta. Minta nasihat dari ulama. Tanya kepada ulama, kira-kira gimana nih? Saya harus kayak gimana? Karena ternyata saya sering galau. Ustadz, tolong beli saya fatwa. Halal apa haram? Ini baik atau tidak untuk saya? Kalau kita sudah menjalankan 3 proses ini, istikharah, istisyarah, istifta, maka la tayasu. Jangan khawatir, jangan putus asa. Allah pasti menuntun kita kepada kebaikan. Sebagaimana Allah menuntun Nabi Musa dari Mesir ke Madian, Yordania. Lalu di Madian ketemu dengan jodohnya. Di Madian ditarbiyah oleh seorang laki-laki yang soleh. Kemudian balik lagi ke Mesir untuk melakukan revolusi besar-besaran. Ternyata, apa rahasia Musa bisa sampai ke Mesir, ke Madian, lalu balik lagi ke Mesir dalam keadaan sukses? Nabi Musa menjalankan 3 hal ini. 1, istikharah. Nabi Musa minta kepada Allah, ya Allah, tunjukkan saya jalan yang baik. Kemudian yang kedua, Nabi Musa istisyarah, meminta pendapat kepada Harun, saudaranya. Yang ketiga, Nabi Musa meminta istifta, fatwa dari seorang rajulun solih, laki-laki yang solih yang memberi beliau fatwa ataupun nasihat. Sehingga Nabi Musa sukses. Nabi Ibrahim juga kayak gitu. Nabi siapa lagi? Termasuk Nabi Muhammad SAW, maka Nabi Muhammad tidak berhijrah kecuali setelah Allah perintahkan untuk berhijrah. Ini artinya Allah yang pilihkan untuk Rasulullah jalan hidupnya. Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka ailan fa'aghna. Jadi teman-teman 2 hal itu. 1, kalau kita punya masalah, coba berikan masalah itu kepada Allah biar Allah yang membereskan. Kedua, kalau kita punya masalah atau kita galau, kita bingung, maka lakukan 3 step tadi. Salat istikharah, minta pendapat Allah, kemudian minta pendapat orang yang bijak, orang tua terutama, dan yang ketiga minta pendapat ulama. Insya Allah dengan kayak gitu kita tidak akan keliru dalam pilihan-pilihan hidup kita. Apapun pilihan hidup kita. Mulai dari masalah karir, masalah jodoh, masalah kuliah, masalah sekolah. Semuanya minta dipilihkan oleh Allah. Kemudian minta nasihat dari orang tua. Dan minta pendapat dari para ulama. Mudah-mudahan dengan jalan Islam, dengan jalan hijrah, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menuntun kita kepada banyak kebaikan. Amin. Dan mudah-mudahan semua teman-teman yang hadir malam ini, yang bahkan sekarang udah bertambah lebih daripada 10.000 orang di lapangan ini, semuanya Allah catat termasuk di antara pemuda-pemuda yang mendapatkan naungan Allah di padang mahsyar. Termasuk di antara pemuda-pemuda yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan di dalam surat Al-Kahfi. Pemuda-pemuda yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk di antara pemuda-pemuda yang nanti di padang mahsyar akan bisa mendapatkan kesempatan diberi syafaat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itu Kak Joni, 2 poin yang kita pengen renungkan kepada teman-teman di sini. 1, Islam itu mudah, sehingga supaya kita nggak galau untuk hijrah, nggak khawatir untuk menjadi hamba yang taat. Dan yang kedua, Islam itu adalah solusi. Tepuk tangan dulu dong semuanya yang sudah hadir di sini.
Ya, ini menjadi sebuah bekal ya buat teman-teman nanti dibawa ke rumah. Ya, tadi ada dua cara untuk bisa mendapatkan Happiness-nya. happy ya. Ini biar happy itu gampang banget ya. Dibandingkan dengan hal yang lain, Islam ini adalah udah yang paling bisa bikin teman-teman happy. Oke, Ustadz, ada lagi mungkin yang mau disampaikan Ya, yang buat paling teman-teman di penting, sini? yang paling penting tadi ya, Kak Joni, tentang menyerahkan urusan kita kepada Allah, Heeh. itu benar-benar ngefek. Bahkan kadang-kadang kita nggak nyangka apa yang selama ini kita alamin, kayak musibah, kayak kayak ujian. Hmm. Ternyata kalau musibah itu dibalikinnya ke Allah, itu nanti pas Allah yang bertindak, musibah kita itu berubah menjadi nikmat. Saya bahkan pernah dengar cerita dari seorang ustadz. Mhm. Jadi ini sedikit lagi ada cerita dari seorang ustadz. Beliau cerita gini, ada seorang ayah yang sedang diuji dengan musibah anaknya jatuh dari tangga. Jadi beliau diuji dengan musibah anaknya jatuh dari tangga. Jatuh dari tangga, kemudian kepalanya kebentur dan masuk rumah sakit koma. Nggak sadarkan diri selama kurang lebih 2 minggu. Dan orang tuanya ini orang tua yang belum terlalu mampu ya secara finansial, orang yang kurang mampu. Sehingga akhirnya orang tuanya ini jual segala sesuatu yang mereka punya dan meminta doa dari banyak ustadz. Ini kejadian nyata ya di daerah Pontianak di Kalimantan. Seorang ayah ibu punya anak satu-satunya umur sekitar 5 tahun jatuh dari tangga, kepalanya kebentur, masuk rumah sakit. 2 minggu nggak sadarkan diri. Orang tuanya itu udah khawatir banget. Harta tuh udah minjem ke sana kemari. Lalu orang tuanya minta nasihat dari para ustadz, minta doa, sholat tahajud, minta kepada Allah diberikan keajaiban gitu kan. Tiba-tiba setelah 2 minggu dalam keadaan koma, anak ini sadar, menggerakkan jarinya, kemudian membuka matanya, dan tiba-tiba dia memanggil nama ibunya. Dia bilang, Mama. Dia manggil nama ibunya. Langsung ayah dan ibunya ini nangis luar biasa. Tahu nggak teman-teman kenapa ayah dan ibunya nangis luar biasa? Terharu. Ternyata anaknya ini udah 5 tahun sejak lahir Allah takdirkan nggak bisa ngomong. Dari sejak lahir itu nggak bisa ngomong. Jadi ada kelainan gitu dia nggak bisa ngomong kayak mungkin orang yang bisu kali ya, jadi nggak bisa ngomong sehingga akhirnya dengan asbab kejadian dia jatuh dari tangga, lalu dia kayaknya ada sarafnya yang kena, Allah sembuhkan penyakit apa? Penyakit dia nggak bisa ngomong. Tiba-tiba ketika dia sadar setelah 2 minggu dia koma, dia bisa ngomong mama, kemudian papa, kemudian pelan-pelan satu kata demi satu kata, sekarang udah semakin lancar dia bisa bicara. Barulah sejak saat itu ayahnya mengatakan, Alhamdulillah gara-gara jatuh dari tangga anak saya bisa ngomong. Jadi bisa jadi wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi kalian membenci sesuatu padahal itu baik untuk kalian. Dan bisa jadi kalian menyukai sesuatu padahal itu buruk untuk kalian. Dan yang paling penting kalimat berikutnya. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah lebih ngerti dan kalian nggak ngerti. Ini kenapa kita harus kalau ada masalah itu kasih ke Allah masalahnya. Biar Allah aja yang beresin. Nanti kalau Allah yang beresin, itu masalah berubah menjadi rahmah, menjadi nikmat Kak Joni. Itu cerita banyak lah yang kayak gitu-gitu. Banyak banget yang menginspirasi ya. Dan tentunya juga mungkin ini nih yang masih tadi banyak kan yang belum menikah misalkan atau misalkan baru merasakan hati yang sakit hati, patah hati. Ustaznya lagi musim nih anak milenial sekarang tuh ya. Mungkin itu adalah salah satu cara menyelamatkan dari cinta yang salah, ya. Ya, mungkin Allah pengen menyelamatkan dia dari dosa. Betul. Sehingga akhirnya diputusin. Dan setelah diputusin, yang mantannya langsung nikah. Dia nggak bisa move on. Yang penting jangan cari tower ya, terus loncat. Jangan. Jangan ya. Oke, gimana teman-teman? Sudah cukup? Masih kuat? Mau sampai jam berapa? Ada yang masih berada sampai jam 11?
Jam 5? Ya, nanti bisa dilanjutkan di YouTube ya, di search Hanan Ataki. Kak Joni nanti kita subuh lanjutin juga. Oh Nanti di subuh, itu ya? ya nanti kita bisa request sama teman-teman. Subuh Aha. nanti kita sholat subuh mau baca surat apa nih? Insya Allah nanti Al-Baqarah Kak Joni. Al-Baqarah 2 dilanjut. juz setengah ya. Al-Baqarah dilanjut lagi, nanti Ali Imran. Ali Imran, Jadi 4 juz. An-Nisa, terus Al-An'am. 4 surat ya. Oke, insya Allah nanti Ustaz akan Salat subuh kita subuh. baca surat Ar-Rahman Aha. terus sama surat Al-Qiyamah. Oh. Itu album favorit saya Kak Joni. Insya Allah nanti ngisi di mana Ustaz? Di Masjid Polres ya. Nanti di Masjid Polres. Ya mungkin teman-teman yang mau merapat untuk ikhwannya ya, nanti kita akan sholat subuh berjamaah di Masjid Polres. Ar-Rahman Forest. Di halaman Polres. Di halaman. Bukan Maaf. Ar-Rahman. Maaf. Halaman Polres ya. Ya, insya Allah ya, nanti buat teman-teman ikhwan yang mungkin mau itikaf dari sekarang bisa ya Ustadz ya? Udah nyiapin tenda? Enggak ya. Oke, baik kalau begitu Ustadz, mungkin hari ini juga kita akan sama-sama bermuhasabah. Mungkin mohon dipandu oleh Ustadz Hanan. Ya, teman-teman sekalian, saya juga mohon doanya dari teman-teman semuanya. Insya Allah dalam waktu dekat ini kita bakal bikin sebuah masjid dengan youth concept. Arti masjid dengan youth concept, masjid yang insya Allah akan menjadi salah satu masjid yang nyaman buat anak muda. Sebetulnya di Bandung itu Pemuda Hijrah, kita tuh udah punya masjid dengan youth concept. Masjid youth concept itu apa? Masjid yang nyaman dijadikan tempat nongkrong. Satu, banyak colokan listrik Kak Joni. Karena anak muda tuh kemana pergi dia nyari di mana sih colokan listrik gitu kan, biar bisa ngecas handphone. Betul. Jadi kalau di masjid kita tuh setiap meter tuh ada colokan listrik. Satu. Kedua, wifi unlimited gratis. Betul. Ketiga, Kopi. Jadi kopi gratis dengan kualitas barista. Betul. Bukan kopi saset ya, Bukan. kopi barista. Jadi anak muda kalau nongkrong harusnya di masjid. Betul. Dan nongkrong di masjid itu kalau bahasa pesantren itikaf. Kalau bahasa anak main nongkrong. Sebetulnya itu hanya terjemah. Jadi itikaf artinya berdiam diri. Bahasa kita nongkrong. Nongkrong di masjid pahalanya pahala ribat. Seperti orang yang berjihad di jalan Allah SWT. Sehingga kita pengen masjid-masjid yang ada di Aceh Tamiang, di seluruh provinsi Aceh, di Indonesia sudah lebih youth friendly. Udah lebih ramah terhadap anak muda. Betul. Karena dia nyaman dipakai nongkrong, nyaman dipakai anak-anak muda ketemu sama temennya. Terus di sekitarnya itu ada tempat anak muda beraktiviti. Ada tempat olahraga, ada tempat berkreasi, ada studio apa? Kayak studio mural, cuman muralnya itu kaligrafi. Ada studio bengkel gitu kan untuk anak muda diberdayakan di sekitar masjid. Jadi minta doa dari teman-teman, mudah-mudahan kita bisa segera merealisasikan sebuah kawasan anak muda. Kita menamakan dengan nama pesan underscore Tren. Trennya pakai D ya. Karena Tren. pesan underscore trendy. Jadi pesan tren. Pesan Tapi bukan tren. pesan tren tempat sekolah. Bukan ya. Pesan underscore tren pakai D. Mudah-mudahan ini bisa jadi salah satu model kawasan anak muda yang berbasis masjid yang insya Allah nanti bisa diduplikasi di seluruh Indonesia. Kemarin kita juga ngobrol sama beberapa teman-teman yang punya kemampuan untuk mengkonsep ini. Akhirnya desainnya udah jadi dan insya Allah beberapa kota udah siap menduplikasi konsepnya. Dan saya berharap mudah-mudahan nanti di Aceh Tamiang juga akan masjid alun-alunnya, masjid besarnya udah lebih youth friendly. Tuh. Jadi anak-anak muda yang seneng main skateboard ada di dekat masjid. Sehingga kalau azan gak ada alasan lagi untuk nggak sholat ke masjid. Jadi yang main futsal, tempat futsal dekat masjid. Yang kayak misalnya permainan apa gitu, olahraga ya, tapi udah ada di dekat masjid. Bahkan tempat nongkrong pun ada di halaman masjid. Sehingga begitu azan kayak di Mekah, tutup semuanya sholat Di masjid. berjamaah. Kita Doanya ya. doanya mudah-mudahan pesantren pemuda ini bisa terrealisasi di seluruh Indonesia. Amin. Selanjutnya mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah merahmati majelis kita, tongkrongan kita, menjadikan Indonesia sebagai negara yang aman,
Allah jaga hati kita di dalam persatuan. Allah jauhkan dari kita malapetaka dan musibah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا يا غفار يا غفار اللهم اغفر لنا ذنوبنا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر المسلمين في فلسطين اللهم انصر المسلمين في سوريا اللهم انصر المسلمين في يمن اللهم انصر المسلمين في العراق اللهم انصر المسلمين في تركستان اللهم انصر المسلمين في روهينيا اللهم انصر إخواننا المجاهدين اللهم وحد كلمتهم وسدد رميهم واشفي جرحاهم وارحم شهداءهم اللهم إنا نسألك أن تحرر المسجد الأقصى المبارك من أيدي الغاصبين يا عزيز يا قهار يا رب العالمين اللهم اجعل بلدنا هذا إندونيسيا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات يا رزاق يا فتاح يا رحيم يا رب العالمين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل لنا من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ومن كل عسر يسرا
ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. Segala puji bagimu atas nikmat yang kau berikan kepada kami hari ini, ya Allah. Teman-teman sekalian, marilah sejenak kita tundukkan hati kita dan ego kita. Marilah sejenak kita tundukkan emosi dan marah kita. Marilah sejenak kita tundukkan sombong dan takabur kita. Untuk benar-benar merasa rendah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk memuhasabahi dosa-dosa kita. Menghitung kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan selama hidup kita. Mengingat dosa-dosa yang pernah kita kerjakan di masa lalu. Bahwa semua kita adalah orang-orang yang kotor dan penuh dosa. Marilah sejenak kita tundukkan kepala kita karena malu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa kita yang berani mengangkat kepala di hadapan Allah padahal dosa kita banyak? Tundukkan sejenak kepala dan hati kita. Ingat dosa-dosa kita di masa lalu. Tidak mungkin tidak ada dosa, karena semua manusia itu pernah salah. Semua kita pendosa, teman-teman. Coba kita ingat, dosa apa yang paling besar yang pernah kita lakukan, dan kita tidak pernah memberitahu siapa-siapa. Kira-kira dosa apa yang paling besar yang pernah kita lakukan, dan kita sangat menyesalinya. Apakah kita pernah dosa melakukan zina? Apakah kita dosa pernah makan harta riba? Apakah kita pernah melakukan dosa meninggalkan sholat? Apakah kita pernah melakukan dosa dengan durhaka kepada orang tua? Atau justru mungkin semua dosa itu pernah kita lakukan? Coba kita ingat-ingat dosa-dosa kita. Kira-kira seandainya kelak di padang mahsyar, Allah bertanya kepada kita, ya abdi, wahai hambaku, kenapa engkau lakukan dosa ini sedangkan kebaikan-kebaikan itu banyak? Apa yang akan kita jawab di hadapan Allah, teman-teman? Seandainya Allah bertanya kepada kita, ya abdi, kenapa engkau tinggalkan sholat? Padahal aku memberikan banyak kebaikan di dalam sholat. Kira-kira apa yang akan kita jawab, teman-teman? Seandainya Allah bertanya kepada kita, ya abdi, kenapa engkau durhaka kepada ayah bundamu? Padahal mereka telah berkorban nyawa dan segala yang mereka miliki untuk membesarkan. Apa yang akan kita jawab di hadapan Allah? Teman-teman sekalian, yakinlah, kita tidak akan punya jawaban apapun untuk menjawab pertanyaan Allah tentang dosa-dosa itu. Kita tidak akan tahu bagaimana cara menjawab pertanyaan Allah tentang dosa-dosa kita. Karena satu-satunya jawaban adalah istighfar. Istighfar selagi kita masih hidup. Istighfar selagi kita masih punya kesempatan. Itulah satu-satunya jawaban yang bisa kita jadikan sebagai hujjah kita di hadapan Allah. Kita tidak akan bisa berhujjah menjawab apapun dari pertanyaan Allah. Orang-orang yang tidak mau beristighfar dan bertaubat kepada Allah,
Ketika ditanya oleh Allah tentang dosa-dosa mereka, pasti mereka tidak akan bisa menjawab satupun kecuali mengatakan, "Ya Allah, kembalikan kami ke dunia. Niscaya kami akan memperbaiki diri dan beramal solih." Tetapi itu tidak akan pernah terjadi. Sehingga satu-satunya yang bisa menyelamatkan kita dari pertanyaan-pertanyaan berat ketika hisab adalah istighfar kita karena penyesalan terhadap dosa-dosa. Teman-teman sekalian, ingatlah ketika hari terakhir kita akan meninggalkan dunia dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala kelak. Hari yang paling sulit, lebih sulit dari semua musibah yang pernah kita alami dalam hidup kita. Kita pernah sakit, tapi sakitnya sakaratul maut beribu-ribu kali lipat lebih berat daripada sakit yang pernah kita alami. Kita pernah merasa sendiri. Sendiri ketika sakaratul maut dan tidak ada yang bisa menolong kita, itu lebih berat daripada kesendirian kita dalam hidup. Kita pernah merasa haus. Hausnya saat merasakan sakaratul maut lebih berat daripada segala bentuk rasa haus di muka bumi. Seolah-olah seandainya semua air yang ada di muka bumi kita minum, tidak akan mengurangi rasa haus kita. Ingatlah hari ketika kita harus pulang kepada Allah. Apakah kita akan sanggup mengatakan la ilaha illallah dengan lisan kita? Mungkinkah lisan kita mengucapkan kalimat yang mulia dan suci itu di akhir hayat kita? Seandainya sepanjang hidup kita jadikan lisan kita basah dengan celah, basah dengan caci maki, kita basahi lisan kita dengan kata-kata yang tidak baik. Kita basahi lisan kita dengan ghibah, kita basahi lisan kita dengan fitnah, kita basahi lisan kita dengan dusta, kita basahi lisan kita dengan perkataan-perkataan dosa. Mungkinkah lisan itu mengatakan kalimat suci sementara dia kotor? Ingat malam pertama kita di dalam kubur. Ketika semua orang-orang yang mencintai kita meninggalkan kita, walaupun mereka menangisi kita. Tidak ada seorang pun yang akan menemani kita di dalam gelapnya alam barzakh. Bertahun-tahun, bahkan mungkin beribu-ribu tahun kita sendiri di sana. Siapakah yang akan menemani kita, teman-teman, pada masa itu? Selain amal soleh kita. Selain sholat tahajud kita. Selain sholat berjamaah kita. Selain istighfar dan zikir-zikir kita. Maka teman-teman sekalian, tidak ada alasan bagi kita untuk menyepelekan amal soleh. Tidak ada alasan bagi kita untuk meringan-ringankan istighfar, menganggap tidak penting berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak hanya hidup di dunia sekali, tetapi kita akan hidup di akhirat. Di sana kita membutuhkan semua amal soleh kita. Di sana kita membutuhkan zikir-zikir kita. Di sana kita membutuhkan taubat dan istighfar kita. Karena tidak akan terbayangkan seandainya kita merasa kikir dari berbuat baik. Kita bermalas-malasan dari beribadah kepada Allah. Tidak akan bisa kita bayangkan seperti apa sulitnya sakaratul maut kita. Tidak bisa terbayangkan betapa sepinya kita di alam barzakh dan penuh dengan penderitaan. Tidak akan bisa terbayangkan betapa susahnya perjalanan padang mahsyar kita tanpa kendaraan. Kalau kita tidak punya amal soleh, teman-teman. Kalau kita bersungguh-sungguh mencari dunia, karena kita ingin mendapatkan kehidupan yang layak, harusnya kita lebih bersungguh-sungguh mencari akhirat, karena kehidupannya lebih lama dan abadi. Di dunia ketika kita melakukan kesalahan, kita masih punya kesempatan memperbaikinya. Tapi di akhirat,
Dosa-dosa yang belum diampuni tidak akan mungkin lagi kita perbaiki karena tidak ada lagi kesempatan. Maka inilah satu-satunya kesempatan kita, teman-teman. Ingat dosa-dosa kita. Hitung betapa jarang kita berbuat kebaikan dibandingkan seringnya kita berbuat dosa. Perhatikan betapa ibadah kita belum benar. Ibadah kita belum khusyuk. Ibadah kita belum istiqomah. Masih banyak yang harus kita perbaiki. Tidak ada waktu buat kita untuk meringankan semua itu dengan bermalas-malasan. Teman-teman sekalian. Marilah kita bersama-sama beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita jemput janji-janji Allah untuk orang yang beristighfar. Bahwa Allah menjanjikan pasti akan mengampuni dosa hamba-hambanya yang beristighfar. Allah pasti akan mengganti keburukan mereka dengan kebaikan. Allah akan menurunkan hujan untuk mereka yang kekeringan. Allah akan berikan anak untuk mereka yang belum punya keturunan. Allah akan berikan kepada mereka harta bagi mereka yang kemiskinan. Allah berikan kepada mereka kebun dan air yang mengalir buat mereka yang kekurangan. Kita jemput janji-janji baik Allah dengan istighfar. Karena istighfar adalah pembuka kebaikan di sisi Allah. Karena istighfar adalah pembuka rahmat Allah. Dan yang lebih hebatnya lagi, istighfar adalah pembuka cinta Allah. Allah mencintai hambanya yang bertaubat dan membersihkan diri. Istighfar, pintu 1000 kebaikan. Maka malam ini, mari kita tutup majelis kita dengan sama beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari teman-teman semuanya, bersama-sama kita beristighfar kepada Allah dengan suara yang serentak, dengan suara yang penuh semangat. Kita gemakan kota Aceh Tamiang ini, kota Kuala Simpang ini dengan istighfar anak mudanya. Semoga dengan istighfar anak muda Aceh Tamiang, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menurunkan rahmat kepada kita semuanya. Mari bersama-sama kita beristighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Lebih semangat lagi teman-teman. Rabbi zidni ilman nafi'an wa amalan maqbulan wa wa'idli rizqan halalan wa tub alayya taubatan nasuha wa tub alayya taubatan nasuha.
Ayo bersama-sama. Astaghfirullah. Astaghfirullah. Minal khataaya. Astaghfirullah ya Rabbana ya Astaghfirullah ya minal khataaya. Orang nggak bakalan kecewa kalau bersandar kepada Allah. Itu nggak bakalan. Bahkan kita bisa bilang mustahil. Mustahil seseorang itu kecewa gara-gara berpegang, bersandar, menyerahkan dirinya kepada Allah. Itu mustahil. Bukan seperti itu sunnatullah. Karena siapapun yang berserah diri kepada Allah, maka dia telah berpegang kepada tali yang paling kokoh. وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ. Siapa yang menyerahkan dirinya kepada Allah dan dia senantiasa berbuat baik, maka sesungguhnya dia telah berpegang kepada tali yang paling kokoh dan kepada Allah segala urusan dikembalikan. Jadi nggak ada orang yang kecewa kalau dia berpegang kepada Allah. Masalah apapun, masalah rezeki, masalah jodoh, terutama yang kedua. Kalau kita bergantung kepada Allah dalam urusan jodoh, maka insya Allah kita nggak akan kecewa. Mak comblang yang paling baik itu adalah Allah. Kalau mak comblangnya Ustadz, kadang-kadang ngecewain. Ustadz, ini CV saya. Oh ya, kriteria yang kamu cari seperti apa? Saya emang gak susah-susah Ustadz, standar-standar aja. Ya standar yang gimana? Yang tingginya 180, yang kulitnya bening, sampai kalau minum kelihatan airnya ngalir gitu. Transparan. Kemudian yang hidungnya seperti pedang. Yang matanya seperti bidadari. Tahu mata bidadari? Besar dan sayu. Tapi nggak gelok. Nah ini kriterianya. Terus kata Ustadz, kalau yang kayak gitu Ustadz juga mau gitu ya. Akhirnya pas ketemu Ustadznya duluan yang ta'arufan. Ini kalau mak comblangnya manusia. Tapi kalau mak comblangnya Allah jauh lebih meyakinkan dan gak bakalan kecewa. Dengan kriteria apapun, wahuwa ala kulli syai'in qadir. Dan kalau Allah menjanjikan yang baik akan ketemu dengan baik, pasti innahu la yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Masalah apapun, kita harus mengandalkan Allah. Coba deh, selalu ngandelin Allah. Bahasa gampangnya gini, udah tenang aja, ada Allah. Itu. Dan kalau kita sudah melibatkan Allah, la yudayya'akallahu idzan. Itu pasti, Allah nggak bakalan ngecewain kamu. Kalau udah ngandelin Allah, ini gimana nih? Udah, tenang aja, ada Allah. Allah tidak akan mengecewakan. Salah satu kalimat, udah tenang aja, ada Allah, adalah la tahzan. Innallaha ma'ana. Kalau kita ada teman lagi galau gitu, terus kita bilang, la tahzan, innallaha ma'ana. Kalau bahasa kita, woles bro, tenang aja, ada Allah. Santai bro, karena ada Allah. Itu bahasa Arabnya, la tahzan, innallaha ma'ana. Andalin Allah dalam masalah kita. Ada masalah apapun, serahin aja sama Allah. Bismillah, la haula wa la quwata illa billah.
Bahkan kadang-kadang hanya dengan berzikir la haula wala quwata illa billah, Allah kasih keajaiban yang luar biasa. Karena setelah seseorang bersandar kepada Allah, la yudayya'anallahu idzan. Pasti Allah nggak akan ngecewain. Pasti Allah nggak akan ngecewain.